Kita kembalikan puja dan puji itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan istiqomah untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah untuk mempelajari kandungan-kandungan kitab sucinya, kenikmatan yang begitu berharga kita bisa melakukan itu semua dengan penuh rasa aman, dengan penuh rasa nyaman, yang sekali lagi kita sampaikan kenikmatan ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina selama 44 hari ini. Dan sebagaimana rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina terakhir tadi malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia sudah tembus angka 13.000 lebih. Dari 13.000 itu 5.500-nya adalah anak-anak. 2.000 lebih adalah kaum perempuan, dan korban luka-luka berat sudah tembus angka 30.000 lebih. Ini yang terjadi selama 44 hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka, dan tugas kita adalah peduli kepada mereka. Kita berikan ihtimam kita dengan doa-doa kita, dengan perang-perang opini kita di media, dan yang saat ini sangat mereka butuhkan adalah sokongan dana dari kita semua. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, ada satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang penting untuk kita pahami, yaitu surah Al-Baqarah ayat 273, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang paling prioritas untuk menerima zakat, infak, sodakoh kita. Disebutkan dalam ayat tersebut adalah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard, yaitu para fuqara yang mereka terkepung, tidak bisa pergi karena mereka sedang berjuang fi sabilillah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang enggak paham, orang-orang yang enggak tahu, mengira mereka itu orang kaya, enggak butuh bantuan. Karena mereka memang tidak menampak-nampakkan kekurangan atau kefakiran mereka. Bagaimana mereka iffah, menjaga kehormatan mereka di saat sebenarnya mereka bisa meninggalkan perjuangan itu, meninggalkan jihad itu, dan mendapatkan kehidupan duniawi. Ini waqfila arsyadakumullah penjelasan dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Dan dulu pada tahun 2019 dalam sebuah kajian tafsir Al-Baghawi di Masjid Nabawi bersama guru kami Syekh Abdurrahman Nasir As-Suhaibani, dalam menjelaskan ayat ini, khususnya menurut tafsir Al-Baghawi,
Saat itu kita bertanya langsung kepada beliau dalam kondisi seperti ini. Menurut ayat ini, apakah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang saat itu terkepung, terblokade di negeri mereka, demi untuk mempertahankan Baitul Maqdis, demi untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, mereka bertahan di sana, menunaikan fariidah ribat, mewakili seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Apakah mereka adalah orang-orang yang lebih berhak atas zakat-zakat kita, infak-infak kita, sodakoh-sodakoh kita? Beliau menjawab singkat, na'am. Benar, mereka adalah orang-orang yang lebih berhak atas zakat kita, infak kita, sodakoh kita. Itu 2019. Ketika saat itu perang yang terjadi tidak selama dan tidak separah hari-hari ini. Sedangkan hari ini ikhwah fillah arsyadakumullah, perang sudah berjalan 44 hari. Dan kita lihat Zionis Israel tidak hanya menyasar para pejuang-pejuang Palestina saja, tetapi juga menyasar anak-anak yang gak berdosa, perempuan-perempuan yang tidak berdaya, bahkan rumah sakit pun mereka serang dalam rentang waktu yang termasuk paling lama dalam sejarah. Ini ikhwafil arsyadakumullah, tentu dibutuhkan kepedulian kita, dan sudah diperkuat juga oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia terbaru tentang dukungan kepada Palestina, kewajiban untuk memberikan support kepada mereka. Bahkan salah satu poinnya adalah dengan menyampaikan kepada mereka, mendonasikan kepada mereka zakat-zakat kita, sodakoh-sodakoh kita, yang meskipun sebenarnya zakat atau sodakoh itu lebih berhak diberikan kepada asnafuz zakah, para mustahikun, golongan-golongan yang berhak menerima zakat di sekeliling kita, di sekitar kita. Tetapi dalam kondisi seperti ini, ada yang lebih prioritas, ada yang lebih membutuhkan. Ya. Para fuqara, para masakin di sekitar kita, insya Allah lebih mudah bagi mereka untuk mempertahankan hidup. Berbeda dengan saudara-saudara kita, mereka bukan sekedar fuqara, mereka bukan sekedar masakin. Yang diancam bukan hanya perut mereka yang tidak bisa makan, tetapi nyawa mereka dengan roket-roket yang terus menyerang, serangan-serangan darat yang terus menghanguskan negeri mereka. Tentu mereka lebih berhak atas zakat-zakat kita, atas sodakoh-sodakoh kita, atas infak-infak kita, apalagi mereka berada di bumi jihad, apalagi mereka berada di negeri yang penuh berkah, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini wafila arsyadakumullah, mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, dan jangan pernah berhenti untuk terus peduli, karena perang di sana belum selesai. Ini perlu dukungan kita semua terus menerus, dengan zakat-zakat kita, dengan sodakoh-sodakoh kita, dengan infak-infak kita menurut surah Al-Baqarah ayat 273 tadi, dan menurut fatwa dari para ulama, termasuk dari ulama-ulama kita di Majelis Ulama Indonesia,
kaum muslimin yang ada di Palestina hari ini, mereka lebih berhak atas kepedulian kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua, yang telah memotivasi kita untuk tak pernah henti belajar Al-Quran, untuk menjadi sahibul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang bersahabat karib dengan Al-Quran. Karena insya Allah orang-orang yang selalu berinteraksi intens dengan Al-Quranul Karim, mereka adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bersahabat karib dengan dirinya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis malam hari ini, baik secara online ataupun secara offline, ini sebagai tanda bahwasanya kita dekat kepada Al-Quran, bahwasanya kita bersahabat karib dengan Al-Quran, bahwasanya kita termasuk ashabul Quran yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.